Karena lapar saat lembur, aku makan sebungkus biskuit dan manajer menghukumku 600.000. Dia menunjuk hidungku dengan marah besar. Ling Feng, jangan kira kamu hebat hanya karena bisa memproses pesanan. Perusahaan ini tempat kerja. Kalau mau makan, pulang saja. Perusahaan secara tegas melarang makan camilan. Kamu melanggar aturan dengan sengaja, hukuman ditambah 1 tingkat. Komisi 600.000 dari kontrak ini dibatalkan. Aku menatapnya dengan acuh tak acuh, lalu memutuskan untuk bersikap pasrah. Kali ini dia tidak bisa diam. Huang Yuerong sangat tidak puas dengan sikapku. Ling Feng diminta membuat pernyataan. Pengakuan di rapat umum seluruh karyawan. Aku melihat wajahnya memerah karena amarah yang meluap, dan tanpa sadar mengepalkan tinju sambil berkata, "Oh." Rekan-rekan kerja di sekitarku menatapku serempak. Mereka semua tampak tak percaya. Huang Yuerong berbalik dan pergi ke lantai 23 dengan sepatu hak tingginya. Aku tetap di tempat dudukku. Tak lama kemudian, pemberitahuan dikirim ke grup chat perusahaan. Ling Feng dari departemen penjualan berulang kali melanggar peraturan perusahaan. Setelah dibahas, diputuskan untuk memotong komisi bulan ini sebesar 600.000 yuan, dan dia harus memberikan pernyataan di rapat umum perusahaan pada pukul 2 siang hari ini. Rekan-rekan di sekolah kepolisian menatapku dengan wajah terkejut dan jijik. Zhang Heng, yang duduk di meja seberang, mengirim pesan pribadi kepada Huang Yuerong. Dia sedang mengalami masa menopause. Jangan pedulikan dia, lebih baik tunduk saja, itu kan 600.000 yuan. Aku tersenyum, menunduk tidak ada gunanya. Dia ingin membuangku setelah aku berguna. Dia sudah lama iri dengan posisiku. Saat mantan ketua dewan direksi merekrutku dulu, sudah disepakati bahwa saya tidak perlu mencatatkan jam kerja. Bebas datang dan pergi. Makan dan minum sesuka hati, asalkan mencapai target. Di departemen penjualan, saya sendirian sudah menguasai setengah pasar. Kali ini, kontrak perusahaan senilai ratusan miliar. Dan saya hanya butuh seminggu untuk memperbarui kontrak tersebut. Huang Yuerong mungkin merasa pekerjaan saya terlalu mudah. Seolah-olah saya hanya seorang aktor. Saya membalas pesan Zhang Heng, tunggu saja. Sore ini bukan hanya rapat evaluasi saya, tapi juga ada orang yang akan menggantikan posisi saya. Zhang Heng terlihat terkejut, tapi saya mengabaikannya. Aku duduk tenang di meja kerjaku, merapikan semua data klien dan mencetaknya. Lalu memformat ulang semua data di ponsel kerja. Setelah menyelesaikan 2 hal itu, aku mulai menulis laporan evaluasi. Di tengah-tengah, Huang Yuerong turun sebentar. Melihat aku sedang menulis laporan, dia tersenyum puas. Pukul 2 siang, dia datang bersama rombongannya. Rapat umum diadakan di ruang rapat besar lantai 23 dengan lebih dari 100 orang. Suara Huang Yuerong terdengar tegas dan berwibawa. Aku tegaskan sekali lagi, perusahaan adalah perusahaan. Jangan anggap perusahaan ini rumahmu sendiri. Jangan buat tempat ini seperti tempat sampah. Ada orang-orang yang tidak mau mendengarkan. Jangan anggap dirimu hebat hanya karena direkrut oleh ketua dewan. Menelepon dan makan bersama saja sudah cukup untuk menandatangani kontrak. Siapa yang tidak bisa melakukannya? Lin Feng, kamu maju ke depan untuk memberikan laporan. Biarkan yang lain melihat kesalahan apa yang kamu lakukan. Aku berdiri dan berjalan ke depan. Manajer Huang benar. Aku tidak seharusnya makan biskuit di kantor. Mulai hari ini, aku pasti akan mematuhi disiplin perusahaan dan tidak akan melanggar batas. Manajer Huang, saya orang yang tidak berpendidikan. Tidak bisa berkata-kata lagi. Jika Anda melarang, saya tidak akan melakukannya. Sebagai tenaga penjualan, saya tidak ada apa-apanya. Anda tahu saja, karena kesalahan berulang kali. Hari ini pimpinan kami memutuskan untuk mencabut jabatan Anda sebagai direktur penjualan dan menurunkan Anda menjadi tenaga penjualan biasa. Ini adalah direktur baru, Huang Feng. Lulusan magister dari luar negeri. Biarkan dia memimpin kita untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tepuk tangan yang sepi pun terdengar. Saya bertukar pandang dengan Zhang Heng. Dia benar-benar pasrah. Di akhir, Huang Yuerong berkata, Lin Feng, rapikan data klien di tanganmu dan serahkan. Akan kami alokasikan ulang. Saya langsung menyetujuinya, mencetak data tersebut, dan menyerahkannya. Klien-klien yang bisa kamu tangani, silakan ambil, katanya. Melihat saya begitu kooperatif, Huang Yuerong masih ragu-ragu, memeriksa dengan teliti. Untuk memastikan tidak ada kesalahan, baru kemudian berhenti. Huang Feng pun datang dengan sombong, baru saja turun dari lantai 23, dan tiba di meja kerja saya. Lin Fanji, segera rapikan semua barangmu. Kalau nanti ada yang terlewat, aku tidak mau bertanggung jawab. Aku menyadari bahwa sebagai direktur penjualan, posisiku memang bersama semua orang. Perbedaannya, di barisan ini hanya ada aku sendiri. Pemandangannya luas. Cukup menengadah, aku bisa melihat semua orang di seberang. Sekarang situasinya berbeda. Dia tidak sabar ingin mengusirku kembali. Dan posisiku dipindahkan ke seberangnya, tepat di tepi jendela. Saat itu, meski musim panas dan ada AC, tapi tirai tidak boleh ditarik tirai. Sinar matahari terik menembus kaca. Tidak hanya memantulkan cahaya di layar komputer, tapi juga sangat panas. Namun, itu semua tidak berarti apa-apa. Aku hanya diam-diam membereskan barang-barangku, membawa laptop, dan hendak pindah ke samping. Dia menahanku, jangan terburu-buru. Isi laptopmu juga harus diperiksa. Bagaimana jika kamu membawa data klien keluar? Baiklah, lihat, aku sudah membuka laptop ini. Membiarkannya memeriksa semuanya. Aku adalah orang yang direkrut langsung oleh ketua dewan direksi yang lama. Saat itu, dia pernah berkata kalimat, Lin Feng, kamu memiliki kekuasaan mutlak di perusahaan ini. Ketua dewan direksi senior dalam beberapa tahun terakhir kesehatannya kurang baik dan sedang berobat ke luar negeri. Apa yang mereka lakukan sekarang membuatku merasa sangat konyol. Aku sangat paham apa yang dipikirkan Huang Yuerong. Dia ingin membuang kuda setelah digunakan untuk mengurangi biaya perusahaan.
Sayangnya, biaya tidak semudah itu untuk dikurangi. Huang Feng tidak menemukan hal mencurigakan. Jadi dia hanya melambaikan tangan dan menyuruhku pergi. Zhang Heng mengirimiku pesan, Kakak Lin Feng, jangan khawatir. Kami semua mendukungmu. Aku membalas dengan emoji senyum dukungan apa gunanya? Aku tidak percaya para petinggi di lantai. Tidak tahu apa yang dilakukan Huang Yuerong padaku. Jika mereka membiarkannya begitu saja, itu berarti, ketua dewan yang berada di seberang lautan, pasti juga mengetahuinya. Jika begitu, aku tidak perlu berdebat lebih lanjut dengan mereka. Saat pulang kerja, aku tetap akan mencatatkan kehadiran. Aku tidak tahu bagaimana sebelumnya. Tapi mulai sekarang aku akan mengikuti prosedur perusahaan dengan ketat. Itu pasti tidak ada masalah, kan? Biasanya, setiap hari setelah jam kerja, aku akan bertemu klien untuk minum teh dan mengobrol, tapi sekarang tidak lagi. Saya langsung pulang dengan mobil. Berbaring di tempat tidur yang sudah lama tidak saya rasakan, menatap sisa cahaya matahari terbenam. Perasaan saya sangat baik. Dulu saya selalu mengajak klien makan malam, tak terhindarkan. Harus bersosialisasi. Sekarang akhirnya saya bisa santai dan melakukan hal-hal saya sendiri. Saya membuka ponsel dan mencari tiket pertunjukan teater, lalu memesan satu untuk diri sendiri. Aktor teater yang saya sukai sudah tampil ratusan kali, tapi saya belum pernah menonton satu pun. Sekarang akhirnya ada waktu. Tak lama kemudian, saya ditarik masuk ke grup penjualan baru grup penjualan. Pemilik grupnya adalah Huang Feng. Dia menandai semua anggota dan bahwa, mulai sekarang, semua staf penjualan harus menulis laporan harian penjualan setiap hari. Siapa yang ditemui, apa yang dibicarakan, dan apakah ada minat atau tidak, semuanya harus dilaporkan kepadaku. Setiap bulan harus menyiapkan 5 calon klien. Jika tidak terpenuhi, penilaian akhir bulan akan dikurangi 20%. Zhang Heng mengirim pesan pribadi kepadaku. Lihat saja sikapnya. Katanya baru pulang dari luar negeri, tapi, kenapa? Dia masih menggunakan cara-cara lama pada kita? Apakah dia pernah bekerja di bidang penjualan? Klien itu tidak semudah itu ditemukan. Apalagi harus 5 dalam sebulan. Seluruh perusahaan bisa menandatangani kontrak dalam sebulan. Itu semua berkat klien lama. Sekarang ekonomi sedang lesu. Mana mungkin semudah itu? Klien besar bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Klien kecil, kota ini hanya punya segitu orangnya. Dia benar-benar tidak mau memberi kita. Melihat keluhan Zhang Heng, aku hanya menenangkannya, tenang saja. Lakukan apa yang diminta atasan. Ling Feng, kamu rela terus ditekan begitu? Aku tidak mau. Kalau aku, sudah lama resign. Aku benar-benar tidak tahan dengan orang itu. Zhang Heng memang belak-belakan. Melihat tulisannya, aku tersenyum dan tidak membalas. Aku tidak terburu-buru. Nanti mereka akan tahu. Keesokan harinya, saat ke kantor, aku mengajukan permohonan cuti tahunan. Sebelumnya aku bekerja di perusahaan ini selama 8 tahun. Selama 8 tahun itu, aku belum pernah mengambil cuti tahunan. Saat menyerahkan permohonan hari ini, Huang Feng menatapku, apa maksudmu? Lin Feng, baru saja aku naik jabatan, kamu sudah mau istirahat. Ini sengaja menentangku, kan? Direktur Huang, ini serius. Di bawah kepemimpinanmu, kami pasti bisa membalikkan keadaan. Aku sudah bertahun-tahun tidak istirahat. Benar-benar tidak tahan lagi. Aku berencana mengambil cuti tahunan untuk memulihkan diri. Tubuhku sudah tidak kuat lagi. Dia menatapku dari atas ke bawah. Matanya penuh dengan, memang, kamu harus melayani begitu banyak klien besar. Orang yang sudah lewat 30 tahun memang tidak bisa bertahan. Aku tahu ada makna tersembunyi di balik kata-katanya. Dia hanya curiga aku menggunakan cara-cara tidak jujur untuk mendapatkan klien. Begitu prasangka terbentuk, sulit untuk diubah. Tapi aku tidak akan menjelaskan lebih lanjut sekarang. Huang Feng akhirnya menandatangani laporan itu. Ingat penilaian akhir bulan ini. Kalau tidak tercapai, gaji pokokmu akan dipotong. Kalau 3 bulan berturut-turut tidak tercapai, kamu harus berkemas dan pergi. Aku mengerti, tenang saja. Aku tidak akan pergi karena yang harus pergi adalah mereka. Setelah urusan selesai, aku akan berkemas dan cuti. Tujuan pertama, ibu kota provinsi. Hari ini kan hari pertunjukan yang harus aku tonton. Jangan sampai ketinggalan. 2 jam kemudian, begitu aku turun dari kereta cepat, Zhang Heng langsung mengirim pesan, Kak Lin Feng. Kontrak dari grup Chen Hui sudah ditandatangani. Huang Yuerong bilang kinerja kali ini akan dikreditkan ke nama Huang Feng. Di akhir tahun nanti harus dilaporkan ke atas, agar Huang Feng jadi kepala departemen penjualan. Dengan begitu, Huang Yuerong sendiri bisa naik pangkat lagi. Benar-benar memalukan. Kamu mau diam saja. Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa mengatasimu. Tunggu saja. Setelah mengirim pesan itu, aku tertawa. Perpanjangan kontrak Chen Hui tidak bisa diselesaikan hanya dengan makan dan minum. Aku tidak menanggapi. Aku mematikan suara ponsel dan duduk di aula, menatap panggung yang hanya berjarak 1 meter di depan. Perasaanku sangat bersemangat. Perasaanku naik turun mengikuti alur cerita. Kadang tertawa, kadang menangis. 2 jam kemudian, aku keluar dari aula, mengeluarkan ponsel, dan melihat ada 10 panggilan tak terjawab. Ditambah puluhan pesan WeChat. Pesan terbaru baru saja masuk. Dikirim oleh Huang Yuerong. Lin Feng, Presiden Zhang dari grup Chen Hui bilang ada masalah dengan kontrak. Mereka membatalkan kontrak, kerugian langsung mencapai 30 miliar. Siapkan diri untuk dipecat. Aku tertawa sinis dan hanya membalas, kontrak sudah diserahkan ke Huang Feng. Kalau dia nggak bisa selesaikan, aku yang bakal disalahkan. Kalau Huang Jingli mau memecatku, ingat kasih kompensasi ya. Setelah mengirim pesan itu, aku memasukkan ponsel ke saku. Zhang Heng menghubungiku. Aku jalan-jalan sambil makan. Pesan-pesan yang terus masuk ke ponselku membuatku kira-kira mengerti. Setelah aku pergi,
Huang Feng berencana menjalin hubungan baik dengan klien besar. Dia pergi ke grup Chen Hui dan membawa hadiah. Ternyata setelah sampai di sana, dia bertemu Zhang Chenghui. Setelah tahu dia adalah direktur baru, Zhang Chenghui mengajukan beberapa pertanyaan teknis. Huang Feng tidak bisa menjawab satupun. Zhang Chenghui merasa perusahaan tidak profesional dan mengusulkan untuk melihat lokasi secara langsung. Lokasi itu sudah aku temani dia keliling 800 kali. Sedangkan Huang Feng belum pernah ke sana sekalipun. Saat tiba, kebetulan mesinnya rusak. Huang Feng memanggil insinyur untuk memperbaikinya. Tapi ternyata tidak ada yang bisa memperbaiki mesin baru itu. Dulu kalau ada masalah, katanya aku yang menelepon orang untuk memperbaikinya. Huang Feng menggunakan ini sebagai alasan. Mengatakan bahwa aku sengaja merusak mesin. Zhang Chenghui langsung menyatakan bahwa perusahaan kami penipu dan dia tidak akan memperpanjang kontrak. Kontrak ini gagal. Bukan hanya 30 miliar hilang, tapi Zhang Chenghui juga mengejek. Sampai-sampai menarik perhatian ketua Dewan Komisaris Tua. Zhang Heng kebetulan menelepon, Kak Lin Feng. Cepat pulanglah. Mereka sudah siap melapor ke polisi, menuduhmu melakukan penipuan dengan niat jahat. Saya hanya tertawa. Saya tahu pihak Huang Feng di seberang sana sedang mendengarkan. Saya langsung berkata kepada Zhang Heng, kau bantu aku melapor ke polisi saja. Aku hanya seorang karyawan yang sedang cuti tahunan. Bagaimana mungkin aku melakukan penipuan dengan niat jahat? Aku tidak punya kemampuan sebesar itu. Biarkan mereka menyelidiki sesuka hati. Setelah itu, saya langsung menutup telepon dan mengirim pesan WeChat kepadanya, jangan terburu-buru. Aku cuti 7 hari. Nanti setelah 7 hari kembali, kita bicarakan lagi. Sekarang aku lihat siapa yang gelisah sampai tidak bisa tidur. Di kantor, mereka sangat cemas. Ada apa ini? Apa kata Lin Feng? Dia bilang dia cuti 7 hari. Nanti setelah kembali, kita bicarakan lagi. Zhang Heng menatap Huang Yuerong. Manajer Huang, kali ini harus lapor ke polisi. Aku akan panggil polisi sekarang juga. Huang Yuerong menatapnya dengan tajam. Lapor sekarang juga, Huang Feng. Kamu bukan lulusan teknik mesin, kamu cepat cari orang untuk datang. Huang Feng langsung setuju, tenang saja. Aku pasti bisa mengatasinya. Setelah itu, dia langsung menelepon untuk memanggil orang. Saat itu, Zhang Heng melihat mereka dalam keadaan seperti itu dan tak bisa menahan tawa dalam hati. Siaran langsung terus-menerus, pikirnya. Aku melihat ekspresi Huang Feng yang meremehkan. Mereka hanya tahu aku seorang sales, tapi tidak tahu bahwa aku juga lulusan teknik mesin. Dan jurusan kami sangat spesial. Pembimbingku adalah tokoh besar di bidang ini. Mesin ini dirancang olehnya. Perbaikan tentu hanya bisa dilakukan oleh murid-murid langsungnya yang bisa. Sebelumnya, saat aku tidak bisa mengatasinya, cukup satu telepon saja untuk memanggil bos klien, yaitu kakak sekelasku. Saat dia datang, dia bahkan membawakan makanan dan minuman untukku. Itulah mengapa, setiap kali aku turun tangan, mendampingi klien besar melihat mesin, meninjau pabrik secara langsung, biasanya bisa disepakati. Bukan hanya karena aku memang bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi juga karena wibawa dosen pembimbing dan kakak sekelasku sangat besar. Jaringan adalah sumber uang. Sayangnya, mereka sama sekali tidak mengerti. Sekarang, hanya karena hal sepele ini, mereka mengusirku. Bahkan komisi 600.000 pun tidak diberikan kepada saya. Kalau begitu, saya juga tidak akan sungkan. Siapa yang tidak punya dukungan? Saya mengirimkan uang saku kepada Zhang Heng, suruh dia periksa dengan teliti dan laporkan kepada saya kapan saja. Saya akan bermain-main di luar selama seminggu sebelum kembali. Oke, mentor kebetulan sedang di ibu kota provinsi. Saya datang untuk menjenguk beliau, sekaligus berkumpul dengan kakak dan adik seperguruan. Huang Feng memang hanya lulusan magister abal-abal, teknisi perbaikan. Yang dia undang pun levelnya setengah-setengah, sama seperti dia. Setelah pabrik, tak lama setelah melihat mesin, dia langsung menemukan masalahnya, ini skrupnya longgar, kencangkan saja. Seorang teknisi perbaikan di sampingnya langsung melarang, tidak boleh. Insinyur sebelumnya sudah bilang skrup itu tidak boleh disentuh. Kalau disentuh, seluruh lini produksi akan hancur. Aku tidak tahu kalau kalian pergi ke desa sebelum mulai bekerja. Jangan berlebihan. Kalau memang benar-benar berguna, kalian tidak akan memanggilku sekarang. Teknisi perbaikan yang dia undang juga sahabat karibnya. Langsung mengencangkan skrup itu. Lalu menekan tombol. Bersamaan dengan itu, mesin-mesin di seluruh ruang produksi mulai berputar dan bergemuruh. Huang Feng merasa sangat puas. Lihat, kan? Inilah kemampuan yang sesungguhnya. Aku tidak tahu apa yang diberikan orang itu kepada kalian sebelumnya. Sampai kalian terus-menerus membelanya. Aku rasa belum selesai dia bicara. Sudah terdengar suara berderit dari mesin. Diikuti getaran. Suara aneh itu semakin keras. Keduanya terkejut. Teknisi itu terkejut dan segera mematikan listrik. Setelah listrik dimatikan, mesin masih bergetar selama beberapa menit sebelum benar-benar berhenti. Namun, mesin mengeluarkan suara berderit yang menusuk telinga. Wang Yuerong panik, ada apa ini? Cepat buka dan lihat. Begitu dibuka, asap langsung keluar. Tidak hanya itu, skrup yang baru saja dikencangkan itu patah. Setengahnya jatuh dan masih tersangkut di bagian bawah mesin. Jika ingin mengeluarkan skrup itu, satu-satunya cara adalah membongkar seluruh mesin. Melihat pemandangan itu, keduanya tercengang. Teknisi itu menatap Huang Feng. Sudah kubilang jangan dikencangkan, tapi kamu tetap tidak percaya. Entah dari mana kamu dapat tukang reparasi amatir itu. Jangan ambil pekerjaan yang di luar kemampuanmu. Sekarang, mesin ini benar-benar rusak total. Wajah Huang Yuerong pun tidak terlihat baik. Baiklah, insinyur dari perusahaan Z yang menangani kasus sebelumnya. Panggil dia ke sini. Baiklah. Begitu Huang Yuerong selesai bicara,
Zhang Heng langsung tertawa. Manajer Huang. Cheng Gong bukan sekadar teknisi biasa. Dia adalah tokoh terkemuka dari perusahaan Z. Bahkan tokoh besar di seluruh industri ini. Mengundang dia begitu saja. Mungkin kalau kamu yang datang sendiri, dia pun belum tentu mau datang. Sebelumnya dia datang karena menghormati Direktur Lin. Huang Feng di sampingnya menatap dengan sinis. Apa hebatnya dia? Bukankah dia hanya mengandalkan ketampanannya saja? Zhang Heng tidak menganggapnya remeh. Kalau begitu, coba saja. Kan cuma memperbaiki mesin, kasih uang lebih banyak saja. Huang Yuerong sudah tidak sabar. Baiklah, kamu urus mesinnya. Aku akan menghubungi Zhang Chenhui. Pesanan dari grup Chenhui kali ini tidak boleh gagal. Aku kira Huang Yuerong sudah lupa. Lagi pula, grup Chenhui bukan main-main. Mereka mengganti orang secara mendadak. Zhang Chenhui yang begitu hati-hati, bagaimana mungkin dia tidak curiga? Aku juga butuh waktu lama untuk perlahan-lahan membuatnya percaya padaku. Akhirnya, begitu kontrak diperpanjang, mereka malah merusaknya. Sekarang, semoga beruntung saja. Zhang Heng baru memberitahuku kemudian bahwa polisi sebenarnya sudah datang. Begitu mendengar itu penipuan dengan niat jahat, mereka menyelidiki kronologi kejadian dan menemukan bahwa sebenarnya tidak seperti itu. Mereka bahkan menegur Huang Yuerong dan yang lainnya. Huang Yuerong tidak bisa menerima hal itu. Jadi dia ingin menyalahkan semuanya padaku. Tapi dia tidak menyangka mesin itu juga tidak berfungsi dengan baik. Ditambah lagi Zhang Chenhui yang ikut-ikutan. Dia terjepit di dua sisi. Dan sekarang semakin panik. Mereka sama sekali tidak bisa menghubungi pihak Cheng Gong. Tidak hanya itu. Mesin berhenti beroperasi selama sehari. Sementara kontrak yang sudah ditandatangani sebelumnya harus dipenuhi. Mitra kerja sama beramai-ramai menanyakan kapan barang bisa dikirim. Perbaikan mesin membutuhkan 2 atau 3 hari, dan mereka sama sekali tidak bisa menemukan orang yang bertanggung jawab. Jika melewatkan waktu terbaik, mereka hanya bisa membayar denda pelanggaran kontrak. Jika ditotal, denda pelanggaran kontrak, itu mungkin mencapai puluhan juta. Sekarang Huang Yuerong juga bingung. Sementara itu, di ibu kota provinsi, aku bertemu dengan pembimbingku, dan beberapa senior. Kebetulan, orang yang mereka sebut-sebut, Cheng Gong, ada di sana. Saat melihatku, Chen Qiang tersenyum, adik junior juga ada di sini. Perusahaanmu heboh. Semua orang mencari-cari aku, mereka mencari kamu untuk memperbaiki mesin. Benar sekali, kataku. Aku bahkan tidak menghiraukannya. Dia langsung meminta 20.000 yuan, agar aku datang. Dia benar-benar mengira aku butuh uang segitu. Aku tidak bisa menahan tawa. Mereka mengira aku selalu menerima suap. Aku benar-benar tidak menyadarinya. Kamu menganggap suap sekecil itu layak? Aku tertawa, dan mereka mengira aku menganggapnya layak. Setiap hari mereka bilang aku masuk perusahaan karena koneksi seperti itu. Kata-kataku membuat pembimbingku mendengus dingin. Orang-orang seperti itu. Jangan pedulikan saja. Kalau ada urusan, biarkan mereka datang memohon padamu nanti. Murid yang aku ajar, kapan pernah menerima perlakuan seperti itu? Aku juga berpikir begitu. Jadi, bukankah ini aku datang untuk bermain-main denganmu selama cuti tahunan? Itu bagus. Aku akan tinggal di sini seminggu dulu. Aku juga punya niat yang sama. Kalau mentor sudah bicara, aku tidak punya alasan untuk tidak tinggal. Pada akhirnya mereka yang rugi. Lagi pula, aku tidak melakukan apa-apa. Sementara mereka panik sekali. Melihat keadaan seperti ini, Senior Chen pun tertawa. Aku memang benar-benar bermain-main di sini selama seminggu. Setelah seminggu, ketika aku kembali, perusahaan sudah kacau balau. Tidak hanya itu, para petinggi pun datang untuk rapat. Ponselku hampir meledak. Saat Zhang Heng memberitahuku, aku tetap tenang. Setelah turun dari kereta cepat, aku mengantar koper ke rumah, mandi pagi, dan melakukan spa. Baru kemudian kembali. Saat aku tiba di ruang rapat perusahaan, banyak orang sudah duduk di sana. Aku melirik sekilas. Ketua Dewan Direksi yang tua tidak ada di sana. Tapi Huang Yuerong sudah dimarahi sampai tidak berani menengadah. Begitu melihatku, matanya langsung bersinar. Dia segera menunjukku, ini Lin Feng yang sengaja melakukannya. Kalian mau mencari aku tidak keberatan. Tapi Lin Feng juga harus bertanggung jawab. Saat melihatku, semua orang berdiri serentak. Lin Feng, bagaimana ini bisa diselesaikan? Aku mengangkat kedua tangan. Aku tidak tahu apa-apa. Aku sedang cuti tahunan. Untuk hal ini, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Wajah Huang Yuerong memerah. Apa yang kamu katakan? Cheng Gong sudah bilang dia tidak akan mengakui siapapun. Sebelumnya, dia bersedia datang membantu menguji peralatan hanya karena pertimbangan pribadi kalian. Sekarang, kita sama sekali tidak bisa mengundangnya. Pihak Chenhui Group mengatakan mereka hanya mengakui kamu. Dan juga mengatakan bahwa hanya kamu bisa membuat putra mereka bicara. Apa sebenarnya yang kamu tanamkan ke dalam pikiran mereka? Aku tahu dari Direktur Cheng, dia adalah seniorku. Kali ini saat aku ke ibu kota provinsi untuk menemui mentor, aku juga bertemu Cheng. Dia bilang manajer Huang menawarkan 20.000 yuan, agar dia datang memperbaiki mesin. Toko besar di industri ini, rela datang hanya demi 20.000 yuan untuk memperbaiki mesinmu. Kamu benar-benar sombong. Aku duduk dengan tenang, menatap Huang Yuerong. Oh ya, aku sekarang hanya seorang salesman biasa. Sepertinya belum punya kualifikasi duduk di sini. Untuk rapat, maaf, aku harus menghubungi klien. Direktur Huang kan sudah bilang, dalam sebulan harus ada 5 calon klien. Kalau tidak, penilaian kinerja akan turun gaji. Kalau 3 bulan berturut-turut tidak tercapai, aku harus angkat kaki. Aku tidak mengganggu kalian. Aku pergi dulu. Tunggu, salah satu pemegang saham memanggilku. Kepada Huang Yuerong, reformasi apa yang kamu lakukan?
Berantakan sekali. Siapa yang mengizinkan ini? Aku sudah setuju untuk mencopot Direktur Lin. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani di hadapanku? Huang Yuerong dimarahi hingga tak berani menengadah. Sementara aku duduk di samping dengan tangan terlipat, menatap mereka tanpa ekspresi. Aku tak percaya saat Huang Yuerong naik ke lantai 23 untuk melapor. Mereka tidak tahu. Jelas mereka semua tahu, tapi sengaja berpura-pura tidak tahu. Sekarang masalah ini sudah tak bisa diatasi. Baru saat itu aku sadar, aku juga tidak bodoh. Kenapa harus aku yang menanggung ketidakadilan ini? Aku duduk di sana tanpa berkata apa-apa. Wajah Huang Yuerong yang muram membuatku bingung. Yang paling penting sekarang adalah menyelesaikan masalah ini. Ling Feng, apakah kamu punya cara? Tolong minta seniormu itu datang untuk membantu. Jika peralatan ini tidak bisa diperbaiki, perusahaan kita akan mengalami kerugian besar. Setiap hari yang terhenti, kita kehilangan jutaan yuan. Banyak mitra kerja sudah menelepon. Lalu, soal Chen Hui, bicarakan dengan Direktur Zhang mengenai perpanjangan kontrak. Aku mengangkat alis. Sebagai seorang sales kecil, bagaimana mungkin aku bisa mengurus begitu banyak? Lagi pula, kalau aku sampai membuat kesalahan, aku harus mengganti rugi banyak uang. Sebelumnya kamu kan bilang, kalau proyek Chen Hui Group gagal, aku harus mengganti rugi 30 miliar. Mereka sudah melapor ke polisi. Aku benar-benar takut dan tidak berani. Aku sudah bicara sejelas ini. Apalagi yang tidak dia mengerti. Itu salahku. Itu cuma omong kosong saja. Jangan dipikirkan. Aku tidak peduli. Aku tidak berani. Omong kosongmu itu membuatku mencari mentor di kota provinsi. Tapi aku menangis dan mengeluh panjang lebar. Guru itu bilang, paling-paling aku berhenti saja. Dia dengan santai mengenalkan seorang bos tempat itu padaku. Saat itu, para pemegang saham mulai panik. Lin Feng, soal ini kami pasti akan memberi penjelasan padamu. Wang Yuerong, sebagai manajer, kamu salah dalam memilih karyawan. Mulai hari ini, kamu ditangguhkan tugas dan akan diselidiki. Huang Feng, insinyur dari Huotong di luar sana merusak peralatan di dalam tempat ini. Kami sudah melapor ke polisi. Dia sudah ditangkap. Lin Feng, perpanjangan kontrak Chen Hui. Kami akan segera memberikan komisi dan memberikan saham kepadamu. Apakah ketua dewan yang tua akan setuju? Mendengar perkataanku, dia langsung menjawab, ketua dewan setuju. Dan kami sudah membicarakannya. Ternyata sudah dibicarakan. Aku kira beliau sama sekali tidak tahu apa-apa. Wen Yan, apalagi yang kalian tidak mengerti? Dari awal hingga akhir, ketua dewan yang tua tahu semua ini. Dia tidak berbicara, hanya karena ingin melihat, apakah mengganti orang akan mempengaruhi perusahaan. Jika bisa, anggap saja sebagai pengurangan biaya. Tapi tidak disangka, tanpa aku, perusahaan ini ternyata benar-benar mengalami banyak masalah. Oleh karena itu, ketua dewan direksi menyuruh para pemegang saham ini untuk menenangkan situasi. Saya pun duduk dan mengamati mereka. Tatapan orang-orang kepada saya terasa aneh. Pak Liang, sebenarnya saya tidak serakah. Saya hanya ingin menjadi tenaga penjualan murni. Saya suka berinteraksi dengan klien dan bersedia bergaul dengan orang lain. Namun, saya tidak suka intrik dan tipu daya, terutama cara menggunakan orang saat dibutuhkan dan membuangnya saat tidak lagi dibutuhkan. Saya tidak suka kalian menukar saham menjadi uang tunai, dan dengan bonus, dan semuanya diberikan kepada saya. Mulai hari ini, saya hanya akan fokus pada penjualan, mengenai biaya perbaikan peralatan dan kunjungan ke lokasi sebesar 20.000, serta biaya layanan per jam sebesar 10.000. Jika tidak bisa disepakati, silakan tanyakan kepada wali kota Laodong apakah dia setuju. Jika dia setuju, kita bisa lanjutkan pembicaraan. Jika tidak, ya sudah. Saat mendengar saya berkata demikian, beberapa orang saling bertukar pandang. Huang Yuerong bahkan menggigit telapak tangannya dengan erat. Saya tahu dia tidak senang, tapi seberapapun tidak senangnya, dia harus menerimanya. Lagi pula, saya tidak berkewajiban mendengarkan omongan mereka. Dan kali ini membuat saya sadar, bahwa semua modal itu sama saja. Setelah melewati sungai, jembatannya dibongkar. Saya juga harus membuat mereka tahu satu hal. Saya, Lin Feng, bukan orang yang bisa ditindas. Tidak ada pilihan lain di hadapan kami. Mereka melakukan video conference dengan ketua dewan yang sudah tua di seberang lautan. Ketika wajah itu muncul kembali di hadapan saya menatapnya tanpa berkata sepatah kata pun. Liang Dong dan yang lainnya menyampaikan maksud saya kepada Lin Feng. Dulu aku yang merekrutmu. Aku sudah tahu kau orang yang tidak berguna. Tapi aku tidak menyangka hari ini semuanya akan menjadi seperti ini. Ketua, orang jujur tidak perlu bicara berbelit-belit. Dulu saat kau merekrutku, mentor juga ada di sana. Aku melakukannya demi menghormati mentor. Itulah mengapa aku pergi membantumu. Jika tahu perusahaanmu akan melakukan hal seperti ini, lebih baik aku tetap di kota provinsi. Kau setuju, kan? Sekarang aku hanya mengajukan tuntutan yang wajar. Mesin ini, saat itu juga hanya bisa didatangkan karena menghormati mentor. Bisa didatangkan. Kalau tidak, dengan kondisi perusahaan saat ini dan pertimbangan yang ada, sama sekali tidak mungkin memenuhi tuntutan. Apa yang dia pahami dari kata-kataku ini? Saat mendatangkan mesin itu, aku yang turun tangan berbicara dengan mentor. Dengan adanya mesin ini, kecepatan dan efisiensi produksi di pabrik meningkat 30% dibandingkan sebelumnya. Itulah mengapa ketua dewan direksi merasa tenang. Lagi pula, dengan adanya aku di sini, jika suatu saat peralatan bermasalah, bahkan pemeliharaan purna jual pun tidak akan jadi masalah. Tapi tidak disangka, mereka melihat mesin beroperasi begitu lancar, dan setiap kali bisa diselesaikan. Mereka malah menempatkan seorang teknisi di sampingnya. Setiap kali senior saya datang, teknisi itu selalu mondar-mandir berusaha mencuri ilmu, hanya untuk menggantikan saya.
Melihat semuanya berjalan lancar, mereka pun berpikir untuk menjatuhkan saya di saluran penjualan. Saya menemani Zhang Qianhui makan, minum, dan bermain. Sampai akhirnya tidak tahan lagi dan hanya makan sepotong biskuit. Namun, mereka malah menggunakan alasan itu untuk mengusir saya dari tim inti. Jika saya masih membalas, itu benar-benar pengecut. Sikapku sudah jelas. Kali ini aku sengaja mengambil cuti tahunan selama 7 hari. Awalnya ada masalah kontrak, lalu ada masalah peralatan. Ternyata tidak ada orang lain selain aku yang bisa mengatasinya. Baru saat itu mereka menyadari betapa pentingnya aku. Setelah lama, ketua dewan direksi akhirnya menyetujui. Lakukan sesuai yang kamu katakan. Kontrak Chen Hui harus ditandatangani. Selain itu, mesin juga harus diperbaiki. Mengenai layanan purna jual, tim penjualan kalian yang menjelaskan kepada klien. Yang aku inginkan adalah semua masalah ini diselesaikan dalam waktu 1 minggu selesai. Lin Feng, komisi kamu aku catat. Kalau kali ini berhasil, aku kasih tambahan 1 poin. Terima kasih banyak, Pak Ketua. Hal ini membuatku menyadari satu hal. Ketika kamu memiliki kemampuan yang kuat, tidak ada yang menjadi masalah. Segera setelah itu, aku pergi ke grup Chen Hui, dan menelepon seniorku, memintanya datang membantu. Senior Wen Yan tersenyum, oke. Biaya kunjungan 20.000, 10.000 per jam. Biar mereka tahu, keahlian kita bukan main-main. Senior, kalau pasti bisa. Kali ini, setelah mesin diperbaiki, kakak seniorku mendapat lebih dari 100.000 yuan. Lagi pula, mesin harus dibongkar seluruhnya. Ditambah lagi ini pekerjaan teknis. Yang mengejutkan, dia membongkarnya selama beberapa jam. Menemukan masalahnya, lalu memasangnya kembali setelah diperbaiki. Dia menghabiskan waktu 10 jam penuh di sana hingga selesai sepenuhnya. Karena hal ini, Huang Yuerong dimarahi habis-habisan oleh atasan. Sementara Huang Feng langsung dipecat dan ditahan. Karena dia dan mengganti 2 perangkat senilai puluhan juta. Biaya perbaikan itu dibebankan kepada mereka, belum lagi keduanya digugat perusahaan karena merusak peralatan. Huang Yuerong ingin membela mereka tapi tak punya wewenang. Dia sendiri masih dalam penyelidikan. Aku pun kembali ke posisi direktur. Saat meja kerja kembali normal, aku melihat catatan kerja yang ditinggalkan Huang Feng. Setiap hari hanya melihat dokumen. Tak ada klien, tak ada perencanaan. Titik. Aku tak bisa menahan tawa sinis. Seorang lulusan magister tanpa kemampuan berani bermimpi menggantikan posisiku. Sungguh tidak tahu diri. Huang Yuerong diturunkan pangkatnya oleh perusahaan. Sebelum pergi, dia datang ke samping mejaku dan menatapku. Matanya penuh dengan kecemburuan. Lin Feng, seberapa hebat sih kemampuanmu? Bahkan ketua dewan direksi pun berada di pihakmu. Jika bukan karena kamu punya mentor dan senior yang baik, kamu pasti tidak akan berhasil. Terima kasih atas pujianmu. Memang benar aku punya mentor yang baik. Tapi itu karena aku sendiri lebih unggul. Tidak semua orang bisa menjadi murid. Sedangkan kamu tidak hanya kurang beruntung, tapi juga kurang kemampuan. Wajah Wen Yan langsung memucat. Huang Yuerong telah duduk di posisi ini selama belasan tahun. Gajinya pun tidak setinggi gajiku. Sekarang mendengar aku berkata begitu, dia tak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Marah sekali tapi tak bisa membantah. Karena kemampuannya memang kalah. Adapun Chen Hui, di pihak grup, aku membawanya ke hadapan Chen Gong. Membiarkannya melihat langsung proses perbaikan mesin yang berhasil. Baru setelah itu Zhang Chen Hui merasa tenang. Lin Feng hari itu aku juga melihat kedua orang itu datang. Aku tahu mereka tidak bermaksud baik. Jadi aku sengaja meminta untuk melihat langsung di lokasi. Benar saja. Tidak profesional, tidak beretika, mesinnya pun rusak. Untungnya aku tidak menghiraukan mereka. Sekarang melihat kamu kembali, aku baru merasa tenang. Aku baru menyadari bahwa kakak ini melakukan hal ini, juga untuk membalas dendamku. Terima kasih banyak, kita berdua tidak perlu berterima kasih. Kita kan teman. Anakku sudah beberapa hari tidak ketemu. Kamu pulang dan lihat dia. Anak Zhang. Chen Hui menderita autisme, aneh juga. Orang lain tidak percaya. Tapi begitu aku mengajaknya bermain 2 kali, dia mau bicara denganku. Hal ini membuat Zhang Chen Hui sangat senang. Sejak saat itu, setiap kali melihatku, dia tersenyum lebar. Kali ini aku datang dari ibu kota provinsi, dan membawa hadiah untuk anak itu. Kebetulan bisa kuberikan padanya. Aku langsung menyetujuinya. Setelah mesin diperbaiki, kita semua makan bersama. Aku mengantar kakak seperguruan kembali ke kereta cepat, lalu kembali ke kota untuk memperbarui kontrak, sekaligus memberikan hadiah kepada Tuan Muda Zhang. Dalam waktu seminggu, semua urusan itu selesai. Zhang Heng dan yang lain melihat kontrak yang kubawa saat kembali. Langsung berseru, kakak Lin Feng, kamu benar-benar hebat. Dia mengacungkan jempolnya. Aku tidak menganggapnya istimewa. Lalu langsung menyerahkan kontrak. Komisi juga sudah masuk rekening. Ketua Dewan Direksi secara khusus mengirim pesan ucapan selamat di grup. Aku mengatakan apa-apa. Hanya menatap semua anggota tim dengan tenang. Mulai hari ini, tim kita tetap seperti dulu. Lakukan apa yang harus dilakukan. Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang memanfaatkan kesusahan orang lain. Selama target tercapai. Bahkan jika kamu tidur di kantor, aku tidak akan peduli. Menjadi sales itu tidak mudah. Sejak hari pertama aku masuk perusahaan, sudah ada yang menyebarkan rumor bahwa aku menggunakan cara-cara curang untuk mencapai target. Aku tidak pernah mau melakukan hal seperti itu. Setiap klien adalah hasil dari waktu yang aku habiskan untuk merawat hubungan dengan mereka. Aku mengumpulkan hobi, serta informasi lengkapnya, menganalisisnya satu persatu sebelum bertindak. Saya tidak pernah melakukan hal yang sia-sia. Saya memikirkan semua kemungkinan yang bisa terjadi. Dan justru karena saya melakukannya dengan sempurna, saya bisa mendapatkan pengakuan dari pelanggan.
Saya pernah menemani wanita karir dari Hotel Ruili ke meja-meja, mengikuti kedua saudarinya, dan membuat selingkuhannya merangkak di jalanan. Saya juga pernah menemani nenek pelanggan menjalani operasi. Bahkan di musim panas yang terik, saya ikut membantu orang tua itu memanen jagung di desa. Semua itu pernah saya lakukan, atau melelahkan, saya tidak takut. Yang saya takuti hanyalah ketidakpuasan klien. Oleh karena itu, selama 8 tahun bergabung dengan perusahaan ini, saya mendapat penghargaan dari klien. Semua komisi yang saya terima sebanding dengan usaha yang saya keluarkan. Anak Zhang Chenghui menderita autisme. Saya tidak pernah bosan bermain dengannya dengan berbagai cara. Bahkan belajar sendiri beberapa kursus. Hanya untuk berkomunikasi dengannya. Orang-orang hanya melihat anaknya hanya berbicara dengan saya. Tapi tidak melihat betapa banyak yang saya pelajari di balik layar. Bahkan saya mendapatkan sertifikat konselor psikologi. Semua ini adalah aku. Pemilik hotel hanya mengakui aku. Setiap tahun dia secara sukarela menawarkanku kontrak. Bahkan saat perusahaan mengadakan acara tahunan. Di hotelnya, pemiliknya memberi diskon besar padaku. Mereka semua bilang Ling Feng sering bersenang-senang di luar. Tapi tidak tahu berapa banyak yang telah aku korbankan. Memukul orang itu melanggar hukum. Memang aku ingin memanfaatkan senjata hukum. Namun, saat aku berdiri di sisinya dan bersatu melawan musuh bersama, dia menganggapku seperti saudara kandung. Itu sudah cukup. 600.000 di tangan. Ditambah bonus tambahan. Aku pindah ke apartemen baru. Dan tinggal di Dapintang. Berbaring di sofa yang luas. Aku sering menghela napas, memiliki uang memang enak. Aku tidak pernah pelit menghabiskan uang untuk diriku sendiri. Dan aku juga rela berinvestasi pada diriku. Semua yang aku lakukan ini adalah hakku. Adapun orang-orang yang meremehkanku, mereka hanya bisa iri. Pada hari pindahan, Zhang Heng dan kawan-kawan datang untuk merayakan rumah baruku. Zhang Heng tak henti-hentinya iri. Kakak Ling Feng, kamu benar-benar hebat. Bisa berdiri tegak di kota ini dengan usaha sendiri. Kalian juga bisa, asalkan mengikuti klien besar dan menggunakan metode saya, pasti bisa berhasil mendapatkan kontrak. Saya tidak pelit berbagi pengalaman. Tapi apakah bisa melakukannya tergantung pada mereka. Semua orang menghela napas. Menyebut, saya sebagai orang yang nekat, dan saya menerima semuanya. Hidup ini hanya 30.000 hari. Jika tidak berjuang, berarti menunggu untuk tersingkir. Saya tidak ingin hidup dengan mengandalkan orang lain. Jadi mengandalkan diri sendiri juga bagus. Di grup mengirim pesan. Mengatakan ada sekelompok investor baru yang sudah tiba di kota ini. Mereka menyuruhku untuk mencobanya. Dan aku langsung datang. Dengan semangat. Aku mengumpulkan data mereka secara online untuk dianalisis, menarik kesimpulan, dan mulai merencanakan strategi. Aku, Lin Feng, tidak pernah menyerah.